ini apakah fit atau enggak, ketemu lagi untuk yang memang kebetulan video saya lewat dan ya maaf mengganggu atau mungkin nyampah ya, cuma rasanya itu pengen lanjutin yang tadi malam tentang salah satu buku yang kebetulan lewat di depan saya dan sedikit menyita perhatian. Kalau kemudian niatnya pengen mendadak membaca, ya udah terus dicoba dibaca, mencoba beberapa di YouTube, cuma gagal. Dan apa namanya, pertama gagal, lalu kemudian yang kedua terputus di tengah jalan. Ini pun nggak tahu terputus di tengah jalan atau enggak. Oke, kemarin sih sampai ke baca daftar isinya ya, belum baca isinya. Ini malam ini pun saya coba. Sebenarnya pengennya mendadak langsung buka bukunya lalu kita baca bareng. Cuma agak nervous juga. Terus lagi coba buka lembar. Nggak tahu kenapa langsung tiba-tiba ngantuk. Padahal sebetulnya kayaknya ya lumayan menarik sih. Dan suara saya jelas sih. Lumayan menarik sebetulnya. Dan mungkin malam ini saya cuma akan baca untuk satu bagian aja, baca bagian pertama, mungkin satu bab. Karena bagian pertama itu tentang definisi kota dan definisi kebudayaan seperti yang semalam saya bicarakan, semalam saya coba ceritakan dan coba nebak-nebak isinya, coba nebak-nebak. Karena memang belum baca, jadi coba nebak-nebak aja. Dan ternyata ketika dibaca isinya, ya ampun, biasanya saya cepat untuk nyari apa namanya definisi, tapi di sini aku harus berpikir ulang, harus baca dari awal sampai akhir bab tersebut, lalu kemudian berpikir dulu baru bisa menyimpulkan untuk apa namanya untuk sebuah definisi yang cukup jelas, gampang dimengerti dan banyak. Dan di sini justru bukan definisi, tapi menurut saya sebuah hal yang di dalamnya hanya untuk menjelaskan definisi tersebut dan banyak konsep. Dan itu membuat cukup berkeringat kepala. Kalau kita terbaca dekat, tetap saya coba akan baca. Dan dia juga tidak memaksakan membaca untuk baca langsung, tapi saya coba dan pakai translator. Lalu dapat dua lama. Lihat-lihat. Sebenarnya sih tidak asik atau lihat enak. Saya pikir lagi. Terlalu banyak prosedur banyak untuk sekedar ngobrol, sekedar nongkrong seperti ini. Saya pengennya yang biar ringan-ringan aja. Kalau bisa saya bikin bercandaan, tapi ternyata agak sulit juga untuk dibikin bercandaan. Ini sorry kalau saya batuk-batuk, ya memang lagi agak batuk gara-gara sekitar beberapa bulan yang lalu pakai vape, dan itu dulu pun juga pernah terjadi juga pakai
gampang batuk. Ini saya coba menyembuhkan dengan balik rokok biasa. Semoga cepat sembuh doanya. Aduh, apalagi ya? Oh ya, tentang definisi kota kumuh. Ini udah biar sekalian pusing dah. Ada saksinya itu loh, pusing sendiri. Walaupun nggak tahu dilihat atau enggak, ditonton atau enggak, nggak peduli. Yang penting ya kayak update status saja. Cuma mungkin sekarang update status kan bisa wujudnya kayak video, bisa seakan-akan ada temennya. Karena ceritanya temennya kalau di catatan ada sekitar 3.200 teman. Cuma yang sedih itu ya, terima kasih juga sih kalau udah ada teman-teman yang mampir walaupun sebentar. Paling nggak ada tertinggal catatan view 7 orang, view 2 orang, view 1 orang. Oh berarti saya sendirian. Oke, apa ya, mulai dari mana ya? Tentang definisi kota tadi. Pentingkah kalau definisi kota? Karena saya pikir kok tidak penting juga kan, pulang kerjaan mungkin udah tahu kayak gitu tepatnya dirasakan seperti kabut, seperti nggak ada kerjaan lainnya. Tapi kalau nggak kayak gitu, kerjaan saya apa? Kalau kayak baca buku terus dongeng, juga biasanya jarang sih dongeng. Apa dongeng kayak gini juga siapa yang dongeng aja. Jadi dongeng itu bikin dongeng saya pindah, dongeng di depan kamera tanpa peduli dengerin atau enggak. Jadi kebiasaan. Kebiasaan. Terus sebetulnya senang sih kalau misalnya dongeng ada yang respon. Tapi kalau dongeng terus kemudian di apa ya, ada ditanya nah, respon itu ibaratnya ketika mereka itu masuk terus dongeng itu sakitnya hampir sama seperti update status tapi cuma di like doang, nggak ada komen. Kalau misalnya melihatnya sambil senyum-senyum seperti update status, terus di komennya itu cuma emoticon doang. Tapi nggak apa-apa sih. Kota itu sebetulnya masuk kemana sih? Kemegahannya, fasilitas-fasilitasnya, gedungnya mungkin relatif ramai, banyak orang, dan pastinya aja sih ada pasar. Sekarang mungkin jalannya bagus, ramai, banyak orang lalu. Bentar ini belum masuk di bukunya, untuk pemanasan aja. Karena kayaknya juga tidak ada hubungannya sama cuma kata city. Sesuatu atau segala sesuatu yang
banyak ciri-ciri kekotaannya biasanya dikatakan urban, atau ada juga yang bilang perkotaan. Perkotaan Parangkabaring itu bukan kota itu sendiri, bisa jadi nah kota itu rata-rata kalau misalnya kita ditanya, kita lalu kemudian apa namanya, coba jelasin, coba kota itu apa sih? Ya paling gampang ya kita lihat bahwa status administratif yang daerah pinggiran-pinggiran yang mirip seperti kota, atau banyak, bukan mirip seperti kota ya, tapi tanda-tanda perkotaan atau ya benda-benda atau apapun, jalan, gedungnya, fasilitasnya menunjukkan gejala perkotaan, ya itu tadi disebut perkotaan. Tapi saya tidak tahu kenapa kota secara administratif kota, tapi ada tanda-tanda pedesaan, seperti misalnya ada yang masih peternak sapi, kambing, terus ada beberapa sawah orang bercocok tanam juga. Itu tetap dikatakan perkotaan, atau tetap dikatakan kota kalau secara administratif kota. Padahal banyak fenomena seperti penampakan seperti di desa, ciri khas desa. Orang juga masih saling bantu. Itu gampangnya ya, sering kita sebut kota. Tapi bukan disebut kota. Bukan kota yang disebut pedesaan. Tapi pinggiran yang statusnya bukan kota, tapi jalan perkotaan disebut perkotaan. Padahal statusnya bukan kota. Kemudian ada bilang kecamatan. Untuk misalnya yang ada kota kecamatan banyak, kota kabupaten. Jadi cirinya ya itu tadi. Untuk pemerintahan, kegiatan pemerintahan dan pasar, terus ada kegiatan ekonomi. Terkini gitu. Atau orang-orangnya yang kerja sebagian besar bukan petani, bukan di sektor agraris. Ya, mungkin seperti itu misalkan kita ya. Tapi ini ketika saya baca kok tadi jadi rasanya sulit ya, rasanya cukup membingungkan, mungkin juga sebagian dari kita katakan ya, biar tambah pusing kita buka dulu.
katanya definisi, tapi definisinya nggak ketemu. Bukan definisi. Coba dilihat lagi, kelihatan nggak? Karena saya tambah plus ya nggak kelihatan sih. 99 100 kayaknya 200an deh. Iya. Oh oke. Tujuan kita mempelajarinya tadi kan mungkin katanya nggak penting, tapi kenapa harus dipelajari dan kenapa buku ini juga dibuat? Oke, katanya sih supaya kita paham apa aspek-aspek atau ya distingsi biasanya distinctive di sini apa namanya ya pembagian, tapi enaknya kita sebut aspek atau kita sebut bagian-bagian dari hidup di sebuah kota. Terus katanya banyak teorinya juga secara khusus kualitas kehidupan perkotaan atau penduduk perkotaan. Terus kemudian refine apa ya? Ada absensi. Oke, untuk absen dulu. Coba melihat daripada kasus-kasusnya, nanti males melihat kasus-kasusnya, melihat atau mendefinisikan kondisi-kondisinya, keadaan-keadaannya. Oke, yuk kita langsung ke oh ini pengantarnya dari penulisnya. Penulisnya sih cuma cerita bahwa di apa namanya di chapter pertama tuh pertama ini tentang kehidupan di kota. Kemudian ya dia menjelaskan lebih mengacu ke apa ya, ke kualitatif dibandingkan ke isu-isu kuantitatif. Isu-isu kuantitatif seperti jumlah penduduknya, jumlah bangunan, mobilitasnya berapa orang. Nah, di sini dikatakan tidak terlalu dia tekankan atau dia jadikan perhatian. Jadi agak sedikit melihat ya kalaupun ada isu-isu mengenai data ukuran lalu kepadatan populasi di pasar kalaupun membahas apa namanya kepadatan misalnya, ini cuma buat background aja kondisi bahwa kota itu pastinya salah satu cirinya atau salah satu syarat status menjadi kota itu ada apa namanya jumlah populasi tertentu, entah sekitar berapa ribu, saya nggak hafal sih. Nah ini malah dia yang agak membuat saya sedikit pusing. Saya sudah membayangkan apa namanya yang kan bahas kota-kota hari ini, tapi ternyata dia malah terinspirasi sama Edward George.
Nah, Edward Soja ini mungkin ya sedikit apa ya, sedikit siapa sih Edward Soja ini. Saya dulu ketemu Edward Soja, ketemu bukan ketemu dalam arti ketemu orangnya, ketemu kenal namanya Edward Soja ini dulu. Kalau tidak salah dia adalah seorang geograf kosmo. Lalu kemudian dari Edward Soja ini pula saya pertama kali mendengar nama Michel Foucault. Kayaknya keren ya, padahal saya masih bingung. Yang di sini Edward Soja cerita ya, pokoknya orang kosmo apa yang agak sulit dipahami dan ya pastinya tidak terlalu disukai oleh orang-orang yang apa ya, yang orang-orang masih suka definisi atau segala macam ilmu itu harus dikotak-kotakkan, segala macam ilmu itu harus misalnya sejarah ya belajar sejarah, lalu kemudian ilmu fisik ya belajar ilmu fisik. Tapi di sini enggak, yang penting bisa dijelaskan, jadi bisa apapun. Nah, ini Edward Soja itu waktu itu yang saya ingat ya, sedikit yang saya ingat adalah daripada saya membahas ini itu ya, itu nanti sambil pelan-pelan kita lanjut. Tapi mumpung ingat tentang siapa itu Edward Soja itu, dia waktu itu kalau nggak salah ada di salah satu subbab, entah saya lupa bukunya, tapi di dalam subbab itu dia bikin trilogi apa namanya, trilogi konsep itu, bikin trilogi konsep histori, arkeologi, dan geografi. Nah, 3 konsep itu bukan genealogi kalau nggak salah genealogi, arkeologi, dan geografi. Jadinya dia merangkum atau membuat tiga sudut pandang itu. Dia memandang genealogi itu dalam arti ya semacam silsilah gitu. Artinya dia mempelajari menggunakan pendekatan historis atau sejarah. Arkeologi dia melihat apa namanya, budaya material atau artefak atau benda-benda karena di dalam kosmos sekalipun ketika kita berbicara arkeologi itu, kalau kita pada umumnya kan melihat arkeologi itu adalah benda-benda peninggalan masa lalu. Nah, sementara dalam apa namanya, dalam arkeologi konsep yang baru, misalnya arkeologi dan lain sebagainya, itu dikonstruksi dan juga tidak pakai batasan bahwa yang namanya apapun yang ada sekarang itu arkeologis, karena dibuat di masa lalu, karena beberapa detik yang lalu pun sudah masa lalu, realitas perjalanan seperti itu. Terus geografi ini memang bidang ilmunya beliau Edward Soja ini. Etnografi itu untuk melihat suatu ruang, suatu tempat. Jadi di sini lengkaplah, ada benda, ruang, dan waktu. Nah, dia melihat seperti itu. Nah, di sini siapa namanya tadi, Malcolm Miles, penulis buku ini tuh, dia agak terinspirasi sama Edward Soja tentang apa namanya, tentang kajiannya di ranah arkeologi, bukti-bukti arkeologi. Dan di sini ada kata apa namanya, dari sebuah kota yang namanya apa ya, ini dibaca apa ya, Çatalhöyük atau Catalhuyuk atau entahlah ya, pokoknya kayak yang ada di tulisan itu, yang konon kabarnya merupakan Versepolis, kota-kota pertama di Sumeria. Ini pasti sudah lama banget. Padahal kalau saya itu dengar kata Sumeria itu apa ya, kalau dengar kata Sumeria itu pasti yang terbayang Nebukadnezar, lalu kemudian dewa terangnya Ahura Mazda, lalu kemudian dewa kegelapannya Ahriman itu. Dan satu lagi yang sampai hari ini bikin saya kacau, saya sebetulnya malah justru tertarik dan
dia unik aja tentang ya di sekitar sana. Sebenarnya bukan Sumeria sih, tapi sekitar situ. Jadi ngetulisannya Zakaria Sitchin tentang Anunnaki dan lain sebagainya, karena konon kabarnya juga ya udah biarlah kemana-mana, konon kabarnya Taman Eden atau Adam dan Hawa diciptakan di daerah-daerah tersebut. Tapi padahal yang namanya kalau misalnya kita baca secara detail, saya pun juga tidak hafal. Jadi ketika berbicara tentang Assyria, Sumeria, lalu kemudian Babilonia, itu sering bertukar. Dan karena ketika baca tulisannya Zakaria Sitchin sekalipun dia melompat-lompat dari beberapa tempat. Jadi memang kadang-kadang kalau pas memang penting dan ingin tahu benar, saya harus buka letter dan buka buku lainnya juga. Ya paling nggak vital untuk bahwa tempat tersebut berbeda dan kebudayaannya pun berbeda. Tapi untung kalau dengan kebudayaan Faraon di Mesir jelas ya bisa berbeda. Tapi ketika berbicara tentang semacam Istar dan Inanna, sering tukar mana yang Sumeria, mana yang Assyria. Oke, lanjut. Satahuyuk ini di sini merupakan bentuk semacam permukiman dan bentuk utama dari sebuah permukiman yang terbentuk justru terbentuk sebelum desa-desa yang ada di sekitarnya. Nah, di sini yang menarik, saya lompat lagi. Saya tertarik dengan istilah suburb atau bagian dari kota yang pinggiran kota, semacam pinggiran kota, tapi dia belum kota, tapi desa juga sudah bukan suburb. Saya masih ingat itu beliaunya. Dia ngajar saya beberapa mata kuliah aja, beliaunya Pak Hadi Sabari, yang paling sering menceritakan banyak tentang suburb atau suburban, daerah suburban, daerah bagian dari kota. Nah, di situ justru batas kota itu tercipta ketika ada kota. Jadi di sana ada pedesaan yang kemudian muncul karena dampak dari kota. Nah, karena ini dijelaskan di sini ada apa ya? Sebelum melihat hal ini, di sini dikatakan harus melihat dan mencatat ada pola-pola yang berbeda antara perkotaan dengan pedesaan. Tidak tahu pedesaan atau perdesaan yang merupakan association in the world of early sociologists. Sebentar saya buka Google dulu. Google Translate Association itu apa? Sebentar, sebelum dibuka association itu kayaknya dari kata socialization in work. Tapi kenapa tidak social? Kaitannya dengan masyarakat, dengan komunitas yang berperan di awal yang pernah digunakan istilahnya pada saat zaman Emil Durkheim, seorang ahli sosiologi, Georgino, yang tentang pandangannya mengenai kehidupan metropolitan, dan yang berbeda dengan siapa, Ernest Borges. Oke, ini kayaknya ada bukunya menarik juga. Dia seorang feminis anarkis. Kenapa saya ingat Ernest Borges? Jadi seorang feminis, lalu kemudian Wordsworth yang dia juga penulis. Dan kemudian di sini
si Malcolm penulis buku ini juga akhirnya mempertanyakan apakah ada inti atau substansi dari ide-ide mengenai atau konsep-konsep mengenai CTR kota udara. Ini juga aneh ini istilahnya. CTR is liberating, kota udara yang memerdekakan atau membebaskan, entahlah apa itu. Dan kemudian kita juga lihat Henry Corbel ini juga yang masih ada kaitannya dengan buku orang-orang kosmo juga, namanya Familiar. Kalau itu waktu kalau tidak salah yang Lefebvre ini dia salah satu pembuat teori-teori yang diikuti Edward Socha, misalnya Foucault. Jadi ada tiga distingsi. Jadi kayak misalnya seperti kalau dia mengatakan bahwa ada ruang desa kota, dia mungkin mengatakan ada ruang ketiga, ya, konsep ruang ketiga. Dia nanti kapan-kapan ngobrol lagi, karena saya juga lupa Henry Lefebvre, karena di sini juga Henry Lefebvre ini bertumpuk-tumpuk juga sih antara pemikirannya Henry Lefebvre dengan misalnya Foucault, lalu kemudian Homi Bhabha yang pemikir-pemikir yang meloncat-loncat, dan pemikiran-pemikiran mereka itu sering kali dikutip sehingga kadang-kadang pada saat di buku-bukunya ada bahasanya kayak gini. Jadi kadang-kadang saya juga kalau tidak cermat, saya itu sering ini pendapatnya Henry Lefebvre, ini pendapatnya Homi Bhabha, pendapatnya Foucault, atau interpretasinya Edward Socha. Nah, kadang-kadang di situ ketika saya membaca buku-buku kayak gini, ini memang butuh dicermati. Tapi untung saja, ya sebetulnya tidak tahu untung saja atau sedihnya tentang hal-hal seperti ini. Jarang sekali ada yang membicarakan. Makanya saya sering baca atau lihat status orang tanpa berani komen, tapi hanya untuk untuk sekedar tahu dan bisa membaca. Nah, studi kasus yang dipelajari, yang pernah dikaji oleh Henry Lefebvre ini juga akhirnya dicitasi oleh Sinclair tentang kayaknya dicitasi Sinclair tentang London's Orbital Motorway, jalan motor yang mengorbit, mungkin jalan lingkar kali ya. Mungkin nanti coba perlahan-lahan, sementara saya pahami sebagai jalan lingkar atau jalan pinggiran kota. Dan sambil pelan-pelan kita sambil pelan-pelan kita paham, karena kalau harus paham semuanya juga saya rasa tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Kemudian kasus Robinson di sini gila bener, referensinya terlalu banyak dan seringkali ya juga sih kalau kita belajar ya, yang bikin saya tidak berani S3 ini. Bayangkan kita lihat baru dari satu alinea ini kita harus membaca berapa buku yang ada di situ. Nah, itu kadang-kadang saya merasa sangat disruption istilahnya, sangat campur baur, dan harus membutuhkan kecepatan datang informasi baru, lalu informasi baru itu belum sempat terpikirkan sudah tertumpuk oleh informasi atau pemikiran lain, kan itu cukup menggelisahkan juga kan.
cuma tetap kita coba pelan-pelan ya. Ini mungkin salah satu yang membuat saya tadi sempat kepalanya semutan lalu kemudian jadi ngantuk. Oke, ini tadi tentang kota-kota pada umumnya, kasus kota-kota pada umumnya di Ordinary Cities. Dan ini bukunya, kalau saya bilang ini buku-bukunya relatif baru, walaupun sekarang udah 2022, buku tahun 2000 itu masih saya anggap baru, karena bahkan buku tahun 95 itu kadang-kadang ketika saya coba baca lalu kemudian menceritakan, kayaknya masih dianggap baru, walaupun mungkin kalau saya ketemu teman-teman yang ada di luar sana, teman-teman yang ada di sekitar saya ya, itu pasti mungkin ya udah kuno, bahkan sudah banyak yang baca buku terbitan 2021, 2020. Tapi mungkin saya belum, kalau mungkin artikel mungkin kadang-kadang saya masih bisa nge-track dan bisa nge-track dan bisa cari-cari itu, tapi itu butuh upaya-upaya tertentu yang peristiwa kebetulan. Saya biasanya kalau bisa dapat yang baru, itu pun jurnal, jarang sekali buku, atau kecuali dikirimin teman buku-buku baru, cuma kayaknya belum ada yang ngirimin PDF agak baru. Kalau ada yang mau ngirimin saya boleh lah, PDF aja nggak apa-apa, paperless. Oke, tadi sampai mana? Ordinary Cities, lalu kemudian foto atau gambaran dari Hasan Fakih tentang tentang pemukiman eksperimental di New Baris, Mesir. Ini saya belum tahu juga, dan itu dibangun sekitar tahun 67, udah lama sebetulnya, dan di foto baru pada tahun 2000. Kan baru introduksinya aja udah kayak gini, udah kemana-mana. Tadi sebelum mulai saya agak pusing, tapi sekarang jadi agak penasaran juga sih, walaupun nggak tahu ini nanti arahnya mau kemana. Oke, belum tahu. Dan kalaupun tersesat saya biarkan, karena tersesat itu bagi saya akan menemukan ruang baru ketika saya sudah bisa menandai tempat saya tersesat dan bisa kembali pulang. Itu prinsipnya. Tapi kadang saya mengatakan, ya di sini saya mengatakan saya tidak pernah tersesat karena saya tidak pernah punya tujuan. Bisa dikatakan tersesat itu ketika punya tujuan dan kemudian salah jalan. Tapi karena saya tidak punya tujuan, jadi oke. Saya salah kalau mengatakan ketika saya di suatu tempat yang tidak saya kenali lalu kemudian saya mengatakan tersesat. Saya sedang berkenalan dengan ruang tertentu. Nah, kecuali saya sudah punya tujuan untuk pulang tapi tidak tahu jalan pulang, nah itu baru bisa boleh lah dikatakan tersesat. Makanya ketika tersesat jangan pernah berpikir untuk pulang, jadi tidak dikatakan tersesat. Oke, ini tadi pengantarnya. Jadi kayaknya ini tadi mungkin teman-teman kalau yang lebih misalnya suka dengan hal ini, silahkan duluan melompati mencari referensi-referensinya. Kalau saya sih menunggu nanti dulu saya selesaikan buku ini, dan mungkin ketika ada berjodoh dengan kepentingan lain atau saya diminta untuk menjelaskan hal-hal lain, mungkin baru saya cari dan saya baca. Ini udah putus belum ya? Semoga aja belum. Semoga aja nggak nge-lag juga. Coba saya cek. Oh ya, belum. Dan kita lanjutkan ya. Ini baru pembukaan. Ini aja udah berapa menit sih sebetulnya. Dan sekarang udah jam 12, nggak terasa. Udah tengah malam. Mungkin tidak akan saya selesaikan malam ini seandainya memang nanti udah lelah atau udah ngantuk. Karena besok saya juga ada kegiatan pagi dan besok udah ada libur.
Oke, tadi masuk ke konsep ya. Oke, kita lihat konsepnya itu seperti apa sih. Konsep tahu ya. Urban distinction. Kota-kota itu udah jelas pastinya besar, lalu kemudian banyak permukiman manusia yang padat dan seringkali seringkali diperintah oleh pemerintah, dikelola dari dari pemerintah pusat, national state. Dan juga di sana yang jelas aktivitas perdagangan, aktivitas transport, kemudian pertahanan, kemudian penjagaan, lalu pusat-pusat pabrik atau manufacture, dan juga produksi kebudayaan. Nah, ini agak lumayan. Nah, dia hanya mencontohkan di sini seperti misalnya London, Inggris, belum pernah sana sih, Paris, lalu kemudian Madrid, Berlin, yang merupakan pencerminan dari pusat otoritas atau pusat kekuasaan secara politis. Ya, maksudnya pusat pemerintahan lah, kekuasaan pemerintahan yang di sini tadi London, Paris, Madrid, dan Berlin ini mencerminkan ini munculnya negara-negara di Eropa juga seperti Delhi, dan ini mungkin yang di Amerika Serikat, di India, Alfred dan Buenos Aires ini dikatakan bahwa itu merupakan titik-titik atau tempat-tempat pusat-pusat di mana pemerintahan atau kekuasaan kolonial dan juga jaringan-jaringan. Dan di sini juga tentu saja memang sebagai semua pusat ekspansi komersial, karena pemerintah kolonial ini kalau ketika kita melihat mereka bisa kita katakan sebagai penjajah, mungkin kayaknya juga di sisi lain tidak pas ya, karena mereka sebetulnya komersial expansion ya, walaupun mungkin ekspansinya juga cara-caranya kasar, terus ada perlawanan, terus kemudian ya istilahnya ataupun zaman dulu ada kerajaan-kerajaan, ada sebenarnya di sana ada otoritas, ekspansi, lalu kemudian menjadi negara-negara atau wilayah-wilayah yang dikuasai yang sebelumnya memiliki otoritas lokal kedaulatan. Nah, mungkin itu baru akhirnya disebut sebagai suatu penjajahan, tapi itu bagi saya penjajahan itu ya sebuah perkenaan, karena mereka sendiri tidak pernah, orang-orang Eropa sendiri konon kabarnya juga tidak merasa bahwa mereka menjajah. Mereka cuma membuat sebuah pemerintahan kolonial karena mereka merasa bahwa mereka lebih maju dalam pemerintahan, manajemen atau mengelola ekonomi dan sebagainya, yang berbeda dengan kerajaan-kerajaan di Asia, Afrika ataupun pada saat itu mungkin dikatakan belum maju, atau ya paling tidak untuk
dijajah juga ya, karena mereka menguasai dan otoritas-otoritas lokal itu kehilangan kedaulatannya. Oke ya, di situ jadi paling enggak sampai di sini, bahwa intinya kota mungkin untuk di dunia ini diklaim bahwa kota itu terbentuk karena adanya pemerintahan kolonial, adanya pusat perdagangan dan itu awalnya di Eropa, dan itu muncul di belahan dunia yang lainnya ya, belahan dunia lainnya di in Amerika, kemudian Afrika dan juga Asia. Aduh, tidak sampai urban extension aja, mungkin seperti itu. Oh ya, dan kemudian ketika menjadi pusat perdagangan itu, pusat administratif, kemudian ditata sedemikian rupa, banyak juga oleh pemerintah kolonial kalau di luar Eropa. Lalu kemudian ketika di Eropa sendiri mereka menjadi kota-kota yang besar, maju menjadi kota-kota kosmopolitan. Ya, kehidupannya juga akhirnya akan mengalami banyak perubahan, orientasi hidup orang-orangnya juga berbeda karena lokasi atau pusat perputaran atau gerakan ekonomi, pusat kegiatan ekonomi tentu saja orientasi mereka lebih cenderung pada ekonomi yang nanti kemudian mungkin akan membedakan dengan desa atau desa. Memang pusat-pusat kerajaan seperti London, Birmingham, Manchester itu kemudian memang ya akhirnya di abad 19 banyak revolusi industri. Nah, industrialisasi inilah juga yang salah satu membentuk itu menjadi perkembangan sesuatu yang tadinya agraris menjadi industrialis. Ya, itu salah satu ciri atau karakteristik cities atau kota. Nah, sini dipertanyakan bahwa mengapa harus membuat kota? Oke, sini langsung dibandingkan dengan desa, bahwa desa itu populasinya itu terbatas, mungkin cuma ratusan saja. Lalu kemudian ketika itu ribuan itu menjadi town atau kota yang sedikit besar. Lalu kemudian menjadi kota ketika itu menjadi ribuan, dan metropolitan ketika jumlahnya jutaan dalam tempat tinggal. Nah, di sini juga apakah sebetulnya kota itu dibuat atau terbentuk dengan natural? Ya mungkin keduanya ya. Jadi seiring dengan kegiatan ekonomi, terus kemudian penduduknya semakin padat, banyak orang yang ingin masuk ke sana, ingin tinggal di sana, dan akhirnya ada sebuah perkembangan di mana jumlah penduduknya semakin meningkat, sehingga menjadi dari village menjadi town, dan desa menjadi ya sebuah kota kecil menjadi sebuah kota itu akhirnya menjadi kota metropolitan ketika jumlahnya penduduknya sampai juta. Dan hari ini konon kabarnya ada istilahnya mega city atau kota besar. Dengan populasi lebih dari 3 juta. Ya, di sini kepadatannya cukup besar. Lalu kemudian akhirnya area pertanian juga terbesar, dan akhirnya menjadi ketika ada suatu tempat menjadi area-area pertanian, tentu saja penduduknya tidak akan besar, atau paling tidak hanya menjadi
kota kecil tadi, atau istilahnya bisa kita katakan pedesaan. Ya seperti kita tahu yang namanya pertanian atau agriculture itu membutuhkan lahan yang luas. Ya, konsekuensinya kalau misalnya agriculture-nya berkurang, lalu kemudian diganti dengan perumahan, fasilitas umum, atau berbagai macam kegiatan, ya akhirnya tadi itu tumbuh menjadi kota dan tidak bisa dikatakan tidak ada kegiatan-kegiatan agrikultur, itu juga berdesa sampai mana tadi. Oke, saya capek lagi distingsinya. Apa namanya distingsi kota ya? Ada kota, ada desa. Distingsinya sudah tadi kota kecil. Oh ya, tadi tentang ya ketika menjadi kota itu tadi ya tentu saja kegiatan-kegiatan agriculture itu juga terdesak, dan kemudian dikatakan bahwa memunculkan juga akhirnya kemiskinan di pedesaan. Ya, nanti konsep miskin sama konsep kaya, konsep miskin dengan konsep kemakmuran mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, kemudian di situ ada istilahnya sudut kota. Sudut kota itu muncul di pinggiran kota karena perluasan perluasan perumahan. Jadi di sini ada muncul dan di situ juga akhirnya menjadi padat juga, atau kota tersebut tentu saja akan mengalami perluasan walaupun statusnya bukan kota. Seperti tadi saya singgung dikit tadi tentang bahwa di sana ada suburban, dan di sini di pinggiran kota ini tidak memiliki pusat, dan juga terbentuk seperti ya kota-kota tradisional, kota-kota yang kecil walaupun penduduknya banyak, dan terus dan akhirnya ini juga menjadi menjadi kota juga akhirnya, karena di sini ada dan kehidupan mereka juga udah seperti kehidupan orang kota yang sudah bukan desa lagi. Nah ini kan akhirnya in the contrast suburb atau suburban, ada banyak sekali kehidupan sosialnya, ada sesuatu yang mereka kadang-kadang juga masih memiliki karakteristik pedesaan, romantis, gotong royong itu tadi. Oke, di sini term of city-nya juga akhirnya juga dan ini juga akhirnya ide mengenai kota ini juga dianggap merupakan sebuah permukiman yang dilindungi dari ancaman-ancaman alam liar, karena biasanya kota itu juga ada benteng-bentengnya, merupakan sebuah tempat yang aman konon kabarnya, karena ada tentara-tentaranya, ada yang melindungi mereka. Nah di sini akhirnya dikatakan juga city dan urban atau kota dengan perkotaan ini juga dijelaskan dari kata lain. City from civis atau citizen, civis atau biasanya civic, sebuah keluarga kotaan, walaupun civic sering diterjemahkan juga sebagai keluarga negaraan. Kalau di Perancis saya tidak tahu bacanya kayak city atau yang artinya suatu tempat yang dilindungi oleh tembok atau benteng. Panjang di sini banyak sekali arti-arti yang sebetulnya menarik dan begitu penting, menjelaskan istilah-istilah secara detail dari asal katanya. Dan ini juga kaitannya dari
apa ya, dari masa lalu hingga kayak gini. Jadinya sebetulnya di sini dari asal kata, lalu kemudian asal kota sendiri, ini banyak istilah-istilah yang mungkin sebetulnya kalau menurut saya akan memperkaya istilah-istilah yang kita miliki, terutama ketika kita ingin mengkaji perkotaan, atau tadi akhirnya dikatakan distingsi bahwa di sana ada bagian-bagian tertentu. Oke, kembali lagi ke perdagangan. Oke ya, nanti yang untuk urban association lanjutkan besok malam ini. Saya kayaknya ya kalau mau diturutin mungkin bisa pengen lebih dan lebih tahu lagi kalau untuk saya ya, karena di sini ternyata banyak istilah-istilah menarik atau istilah-istilah yang mungkin saya sendiri ketika membaca ini mengingatkan sesuatu yang lain, atau banyak pasal-pasal penjelasan mengenai perkembangan kota ini muncul di sini atau istilahnya diingatkan kembali sampai di sini, mulai dari kebebasan material, apakah dalam istilah modern ini ada sebuah kebebasan tentang bagaimana perdagangan atau penjualan rumah, lalu lintas batas, dan di sini feodalisme juga akhirnya juga akan luntur. Nah, ini artinya bahwa perkembangan kota ini juga turut mempengaruhi yang nanti akan dibahas di bab kedua dari bagian satu ini, cities and culture. Cuma kita akan membahas culture kayaknya makin banyak. Ini belum ada sepertiganya, dan kita membahas tentang cities. Tapi entahlah apakah besok masih akan kita lanjutkan atau enggak. Tapi biasanya kalau masih menghantui akan saya lanjutkan, walaupun entah nanti jadinya akan seperti apa, atau penjelasan ini penjelasan apa. Tapi yang jelas saya ingin kalau tidak saya paksakan kayak gini, saya mungkin tidak akan membaca buku. Jadi ini di luar dari pekerjaan saya, tapi menarik karena ya dengan seperti ini saya akhirnya menjadi akhirnya saya membaca, dan saya akan senang sekali kalau ada kawannya yang juga membaca, atau mungkin ada teman-teman yang merasa punya buku menarik, sudah membaca atau sedang membaca juga, dan cari barengan untuk membaca. Mungkin saya bisa ikut join atau kasih tahu. Sekarang saya PDF-nya, lalu kita obrolin aja sih, biar enggak sendirian. Oke, ini tadi masih sekitar CT. Nanti kemudian berikutnya tentang urban association ini nanti kita lanjutkan besok. Oke, ini saya stop sharing dulu, karena kalau nggak stop sharing nanti saya akan terus berlanjut terus, karena kalau saya udah mulai kadang-kadang suka berhenti walaupun kemana-mana, dan Oke, saya cukupkan sekian dulu, karena kayaknya walaupun saya masih nanti kita lanjutkan. Kalau memang cemut atau syukur-syukur ternyata ada yang nonton, mungkin saya akan lanjutkan. Dan ini platform yang paling gampang di Facebook. Kalau misalnya YouTube mungkin kalian akan teman-teman semua akan
harus ngeklik dan sebagainya. Walaupun nanti kalau memang sudah banyak ya, kalau misalnya saya posting atau upload di YouTube ya ditonton kalau memang suka. Monetisasi saya masih jauh, belum ada iklan. Oke, terima kasih. Saya Galuh Bayu Ardi, mohon pamit dan sampai jumpa besok. Maaf ke malamnya dan menyapa di kalian saya.